Shalom, salam podcast Eksposisi M116. Apa yang Alkitab nyatakan mengenai hantu atau penampakan? Apakah hantu itu benar-benar ada? Jawaban atas pertanyaan ini bergantung pada definisi hantu itu sendiri. Jika hantu berarti makhluk roh, jawabannya adalah ya. Jika hantu berarti roh-roh orang yang telah mati, maka jawabannya adalah tidak. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa makhluk roh itu memang ada. Ada yang baik, ada yang jahat. Namun Alkitab dengan jelas menyatakan kalau roh-roh manusia yang telah mati tidak dapat bergentayangan di bumi dan menghantui orang-orang yang masih hidup. Ibrani 9 ayat 27 menyatakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati satu kali dan sesudah itu dihakimi. Itulah yang terjadi ketika jiwa-jiwa setelah kematian, yakni penghakiman. Hasil dari penghakiman itu adalah surga bagi orang percaya, 2 Korintus 5 ayat 6-8, Filipi 1 ayat 23, dan neraka bagi orang yang tidak percaya, Matius 25-46, Lukas 16 ayat 22-24. Tidak ada yang tinggal di tengah-tengah. Tidak mungkin ada roh manusia yang tinggal di bumi sebagai hantu. Jika hantu itu ada, menurut Alkitab, sudah pasti mereka bukanlah roh dari manusia yang sudah mati. Alkitab mengajarkan dengan sangat jelas bahwa memang ada makhluk roh yang dapat melakukan komunikasi yang muncul di dunia di mana kita hidup. Alkitab mengidentifikasikan makhluk tersebut sebagai malaikat dan iblis. Malaikat adalah makhluk roh yang setia dan melayani Allah. Malaikat itu benar, baik, dan kudus. Iblis adalah malaikat yang terjatuh ke dalam dosa, malaikat yang memberontak melawan Allah. Iblis itu jahat, menipu, dan merusak. Menurut surat 2 Korintus 11 ayat 14-15, iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang dan sebagai pelayan-pelayan kebenaran, muncul sebagai hantu, dan berperan sebagai manusia yang sudah mati. Tampaknya memang menjadi kemampuan yang dimiliki oleh iblis. Contoh Alkitab yang paling mendekati kasus hantu menghantui di Injil Markus 5:1-20. Satu legiun iblis merasuki seorang laki-laki dan memakai orang itu untuk menghantui kuburan. Tidak ada hantu yang terlibat dalam kejadian ini. Ini adalah kasus manusia biasa yang dikendalikan oleh iblis untuk meneror orang-orang di daerah itu. Iblis hanya berusaha untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Yohanes 10:10. Mereka akan melakukan apapun sesuai kemampuannya untuk menipu orang, untuk membawa orang menjauh dari Allah. Ini adalah penjelasan yang paling mungkin aktivitas hantu yang terjadi pada saat ini. Mereka bisa saja disebut sebagai hantu kuburan, ataupun poltergeist. Jika memang ada aktivitas roh jahat yang terjadi, maka itu adalah pekerjaan iblis. Bagaimana dengan kasus di mana hantu bertindak secara positif? Bagaimana dengan paranormal yang mengaku bisa memanggil arwah dan bisa mendapatkan informasi yang benar berguna dari mereka? Sekali lagi sangat penting untuk diingat bahwa tujuan setan adalah menipu. Jika hasilnya supaya orang-orang lebih mempercayai paranormal ketimbang Allah, maka iblis bisa saja memberikan beberapa informasi yang benar. Jika berasal dari sumber yang memiliki motif yang jahat, informasi yang baik dan benar sekalipun bisa digunakan untuk menyesatkan, merusak, dan menghancurkan. Minat terhadap dunia paranormal menjadi semakin meningkat. Ada orang-orang yang mengaku sebagai pemburu hantu, yang mengaku bisa membersihkan rumah saudara dari hantu dengan harga tertentu. Para paranormal, pemanggil arwah, ataupun pemain kartu tarot semakin dianggap normal. Manusia pada dasarnya memang menyadari keberadaan dunia spiritual. Sayangnya mereka bukannya mencari kebenaran tentang dunia roh dan berkomunikasi dengan Allah dan mempelajari firman-Nya. Banyak orang justru membiarkan diri mereka disesatkan oleh dunia roh. Setan pastinya sedang mentertawakan berbagai penipuan rohani massal yang marak terjadi di dunia pada saat ini. Demikianlah podcast eksposisi tentang apa itu hantu. Shalom.